Saya Nita Wulandari dengan NIM A10112312996. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perbankan, yaitu pada kasus hukum internasional, HSBC, dan pencucian uang. Berikut cuplikannya. Kini HSBC diselidiki atas tuduhan menjadi bank pilihan gembong narkoba dan teroris. Komisi Pencucian Uang Senat Amerika Serikat menyatakan HSBC menangani transaksi mencurigakan termasuk untuk kartel narkoba Meksiko, penyandang dana Al-Qaeda, dan negara yang dikenai embargo oleh Washington termasuk Iran. HSBC mengaku kurang melakukan pengawasan sehingga transaksi ilegal ini bisa terjadi bertahun-tahun. Despite the best efforts and intentions of many dedicated professionals, HSBC has fallen short of our own expectations and the expectations of our regulators. Perbandingan antara hukum internasional dan hukum di Indonesia terkait kasus pencucian uang, seperti yang melibatkan HSBC, mencakup beberapa aspek utama, yaitu regulasi, mekanisme pelaporan, penegakan hukum, sanksi, dan kerjasama internasional. Yang pertama ada regulasi anti pencucian uang. Dalam hukum internasional, terdapat standar global, yaitu Financial Action Task Force, menetapkan 40 rekomendasi yang menjadi standar internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selanjutnya ada Konvensi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan United Nations Convention Against Corruption, juga mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Sedangkan dalam hukum di Indonesia ada undang-undang yang terdapat dalam nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya ada peraturan pelaksana. Ada berbagai peraturan pelaksana yang mendetailkan implementasi undang-undang ini, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan OJK. Selanjutnya yang kedua ada mekanisme pelaporan hukum dalam internasional, yaitu lembaga keuangan diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan kepada unit intelijen keuangan atau FIU nasional. Sedangkan dalam hukum di Indonesia, kewajiban pelaporan terdapat dalam lembaga keuangan di Indonesia diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Yang ketiga, yaitu penegakan hukum. Dalam hukum internasional, kolaborasi lintas negara. Penegakan hukum sering melibatkan kerjasama antara berbagai yurisdiksi, termasuk melalui Interpol dan Mutual Legal Assistance Treaties atau MLATS. Yang kedua ada multi-jurisdiksi. Kasus seringkali melibatkan berbagai negara sehingga penegakan hukum harus mempertimbangkan hukum berbagai negara. Sedangkan pada hukum di Indonesia, aparat penegak hukum yaitu polisi, kejaksaan, dan pengadilan Indonesia yang menangani kasus pencucian uang. Kerjasama internasional di Indonesia juga dapat berkolaborasi dengan otoritas internasional dan memanfaatkan perjanjian ekstradisi dan MLATS. Yang ketiga, selanjutnya ada sanksi dan hukuman. Hukuman internasional yaitu sanksi finansial, termasuk denda besar yang dikenakan oleh otoritas negara-negara terkait. Pembatasan operasional. Bank dapat dikenakan pembatasan operasional atau kehilangan lisensi di negara tertentu. Selanjutnya ada penjara. Hukuman penjara untuk individu yang terlibat sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara. Selanjutnya, pada hukum di Indonesia, yang pertama ada denda. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menetapkan denda bagi pelaku pencucian uang. Selanjutnya ada pidana penjara. Hukuman penjara untuk individu yang terbukti bersalah. Dan selanjutnya ada pembekuan aset. Otoritas berwenang dapat membekukan aset yang terkait dengan aktivitas pencucian uang. Persamaan, yang pertama ada regulasi anti pencucian uang. Dalam hukum internasional, banyak negara mengikuti standar yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force atau FATF untuk memerangi pencucian uang. Sedangkan Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang juga sejalan dengan rekomendasi FATF. Yang kedua, ada laporan transaksi mencurigakan. Dalam hukum internasional, bank dan lembaga keuangan diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas. Sedangkan di Indonesia, PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berfungsi sebagai lembaga yang menerima laporan transaksi mencurigakan dari bank dan lembaga keuangan. Yang ketiga, sanksi dan denda. Dalam hukum internasional, pelanggaran dapat berujung pada sanksi finansial yang besar dan pembatasan operasional di beberapa negara. Sedangkan di Indonesia,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga menetapkan sanksi pidana dan denda bagi pelaku pencucian uang. Selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama, penegakan hukum. Dalam hukum internasional, melibatkan kolaborasi lintas negara dan dapat melibatkan berbagai yurisdiksi hukum. Penegakan hukum seringkali lebih rumit karena harus menyeimbangkan hukum berbagai negara. Sedangkan dalam hukum Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam negeri dan koordinasi dengan lembaga internasional bila diperlukan. Penegakan hukum di Indonesia mungkin menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan efektivitas. Selanjutnya yang kedua yaitu ada otoritas pengawasan. Dalam hukum internasional dapat melibatkan berbagai lembaga internasional seperti Interpol dan IPATF serta otoritas nasional di berbagai negara. Sedangkan dalam Indonesia dikoordinasikan oleh PPATK dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan di Indonesia. Yang pertama, investigasi. Investigasi akan dimulai oleh PPATK dan OJK yang akan mengumpulkan bukti dan melaporkannya ke kepolisian dan kejaksaan. Kerjasama internasional mungkin diperlukan jika transaksi lintas negara terdeteksi melibatkan Interpol atau otoritas negara lain. Yang kedua, yaitu penegakan hukum. Pengadilan di Indonesia akan menangani kasus ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tantangan mungkin muncul dalam hal transparansi proses dan tekanan politik, mengingat sensitivitas kasus besar seperti ini. Yang ketiga yaitu sanksi. Jika terbukti bersalah, bank dan individu yang terlibat dapat dikenai denda besar, pembatasan operasional, dan hukuman penjara. Reputasi bank juga akan terkena dampak signifikan yang dapat mempengaruhi operasionalnya di Indonesia. Jika kasus HSBC terjadi di Indonesia, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Indonesia perlu memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik dan internasional. Yang kedua, kerjasama internasional. Mengingat sifat lintas negara dari kasus seperti ini, Indonesia harus meningkatkan kerjasama dengan otoritas internasional untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Yang ketiga, penguatan regulasi. Kasus besar ini seperti ini dapat menjadi dorongan bagi Indonesia untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap kejahatan keuangan. Dengan pendekatan yang tepat dan komitmen terhadap penegakan hukum, Indonesia dapat menangani kasus pencucian uang besar dengan efektif dan menjaga integritas sistem keuangannya.